supervisi akademik. Ya sebenarnya saya di sini Guru cakep ya. tidak menggurui atau apa ya, mempunyai ya untuk supervisi bukan kewajiban saya dan tanggung jawab saya, hanya menyampaikan maaf ya Bu ya. Nah, biasanya udah pulang duluan. tujuan adalah melakukan supervisi akademik dengan menggunakan prinsip dan pola pikir seorang coach. Supervisi akademik sebagai proses berkelanjutan yang memberdayakan. Nah, mungkin ada yang bingung ya, apa sih itu coaching atau apa itu coach? Apa itu coach? Nah, apa itu coaching? Digunakan untuk pertama, membuat orang mengembangkan potensinya. Yang kedua, membuat strategi ke masa depan. Ketiga, mengeksplorasi situasi yang sama sekali baru atau rumit. Terakhir adalah mendorong perubahan mindset dan atau perilaku. Nah, definisi coaching adalah kemitraan dengan individu dalam suatu proses kreatif dengan tujuan memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Nah, di sini ada prinsip dari coaching, kemitraan. Ada seorang coach harus membangun rasa setara. Jadi biasanya kan kalau supervisi dilakukan kepala sekolah atau wakilnya. Nah, itu jadi harus membangun rasa setara gitu, biar nanti antara coach dan coachnya ini merasa nyaman. Nah, yang kedua kemitraan, menunjukkan dengan mengedepankan tujuan coach. Ya, jadi ada coach, ada coach. Coach itu adalah yang memberikan mengarahkan agar, jadi kalau orang yang punya masalah disebutnya adalah coach. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah di kelasnya tentang peserta didiknya dan ingin menyampaikan atau ingin berkeluh kesah, ingin meminta solusi dengan seseorang, Bapak dan Ibu disebutnya coach. Orang yang membantu memberikan solusi namanya coach. Nah, proses kreatif dilakukan melalui percakapan yang memicu berpikir coach. Percakapan dilakukan untuk memetakan situasinya dan nantinya menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Jadi sebenarnya kalau ini prinsip coach adalah tanya jawab antara coach dan coach atau si punya masalah dengan si bukan pemberi solusi ya, pembimbing. Jadi kalau mentor benar. Jadi nanti intinya solusi atau jawabannya sebenarnya ada pada, kembali lagi pada si coach. Nah, yang selanjutnya memaksimalkan potensi. Percakapan coaching harus diakhiri dengan suatu rencana atau tindak lanjut yang diputuskan oleh coach yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasil. Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga, kita semua pasti punya permasalahan di dalam kelas. Entah itu seperti Bu Ami yang anaknya Devran, Iksan, ya kan? Nah, ataupun di Bapak Ibu guru yang lain, mungkin anaknya yang belajarnya tidak baik atau belum baik gitu. Nah, itu merupakan permasalahan yang harus dicari tahu atau mendapatkan solusi. Jadi coach ini bukan memberikan solusi, tapi sebenarnya solusi itu ada dalam pemikiran Bapak dan Ibu sendiri. Contohnya seperti contoh, kita berdua memberikan contoh. Assalamualaikum Bu Febri, kemana aja? Tadi ke kelasnya kok nggak ada? Ya Bu, saya habis makan. Ya Allah, bukan apaan? Itu ikan bakar. Enak banget aku nggak diajak. Bu Febri, Ya, aku kenapa? punya masalah. Salah apa Bu? Jadi kan aku punya murid. Nah, muridnya ini kalau datang terlambat. Nah, kita kasih tahu dulu mana coach, mana coach. Oke. Ya, berarti di sini yang punya masalah adalah Bu Tias. Bu Tias ini sebagai coach. Nah, saya yang membimbing atau menuntun namanya coach. Oke. Terus anaknya itu sering terlambat mulu. Sekolah terlambat terus. Aku heran ya, kenapa ya kok orang tuanya itu nggak membangunkan atau gimana ya? Tapi apa yang sudah Ibu lakukan? Saya udah panggil orang tuanya, Mas, saya teleponnya, Mah,
ini gimana sih Ma, anaknya terlambat terus ke sekolah. Jadinya kan dia datangnya ini jam 7, kemudian dia nanti lagi suka-suka dia hari ini dia datang terlambat, besok juga terlambat lagi dengan alasan kenapa terlambat hari ini, kakak saya Bu kalau bangun siang, jadi saya mama nggak mau kalau nganterin saya dulu Bu, terus nganterin kakak nggak mau, jadi dia maunya anak-anaknya naik motor nganterin bareng-bareng ke sekolah sekalian. Saya bilang mama di sana nanti kamu terlambat terus. Oh Bu, mama nggak mau tuh, mama saya jauh, mama jauh dari itu. Bagaimana itu ya? Ada hal lain yang dilakukan oleh Bu Tias selain Misalnya, jadi selain itu saya juga bilang ke anaknya, nak kalau bangun dan kakaknya, kak kalau bangun jangan bangunnya jangan siang-siang kak. Enggak Bu, kakak itu bangunnya itu udah siang, mandinya lama, jadi dia mandinya lama. Terus bilang kok nantinya, dek kak bangun kak, kita terlambat lagi kak. Kok bilang kayak gitu dong ke kakak. Udah Bu, tapi kakak mandinya lama, makannya lama. Terus setelah itu saya telepon ke mamahnya terkadang gini, Bu Tias maaf ya katanya, ini si siapa Kalisa katanya terlambat. Iya Ma tolong ya Ma ya dirubah, pola hidupnya dirubah. Jadi mama itu harus mengalah bagaimana anaknya ini, mama harus mau berkorban 2 kali berjalan. Jadi nganter nih Kalisa dulu ke sekolah, baru nganter kakaknya. Saya ada seperti itu ngomong ke mamanya Kalisa. Jadi nah kan ibu sudah melakukan orang tuanya dan anaknya juga. Ada lagi yang mau ada hal lain yang mau ibu lakukan setelah itu? kayaknya mudah-mudahan ya nanti setelah dia, harapan saya sih setelah nanti dia ke depannya pengennya orang tuanya melakukan hal seperti ini. Jadi dia ngantar adiknya dulu baru ngantar kakaknya. Kan dari situ berarti Bu Tias udah dapat solusinya dong. Iya juga ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Itu contoh dari untuk coaching antara coach dan coach. Nah mungkin ibu-ibu sudah ini ya, oh kalau kayak seperti itu saya sering nih, cuman mungkin tidak tahu istilahnya, sama seperti tadi berdiferensiasi, sudah sering dilakukan tapi tidak tahu istilahnya. Tuh. Jadi sebenarnya ini sudah kita terapkan gitu ya di kelas. Ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu? Atau yang punya masalah, Ibu Ami? Enggak, udah. Yang punya masalah sudah? Ibu Lili punya masalah? Yang masalah uang ya nggak ada. Kan dia bertanya, kok sudah jawab Coach. Ini mau punya masalah? Tapi kalau menurut saya tadi tentang coach dan coach itu nggak sesuai dengan keseharian. Kalimatnya bukan seperti ini. Iya, kan ini kan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu. Terima kasih Bu Yu. Ya, jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.